Skandal besar kembali mencoreng dunia perbankan tanah air. Proyek pengadaan mesin edisi senilai 2,1 triliun rupiah di tubuh Bank BRI kini tengah diusut KPK. Kerugian negara ditaksir tembus 700 miliar rupiah, sebuah angka yang mengejutkan dari bank plat merah kebanggaan kita. Teman-teman, kasus ini bermula dari pengadaan ribuan mesin edisi atau Electronic Data Capture oleh BRI dari tahun 2020 hingga ke 2024. Bagi yang belum familiar, EDC ini adalah alat gesek kartu yang sering kita temui di toko atau restoran untuk pembayaran non-tunai. Nilai proyeknya fantastis, 2,1 triliun rupiah. Dan yang mengejutkan, diduga sekitar 30% dana tersebut bocor atau sekitar 700 miliar rupiah. Mereka berkomitmen menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjamin layanan perbankan tetap normal. Sebagai BUMN terbesar di Indonesia, BRI memang dituntut menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kita tahu, sebagian berasal dari internal BRI, sisanya pihak terkait dari luar. Pertanyaan besarnya, apakah ada direksi aktif yang terlibat? Bagikan juga ke teman-teman, agar semakin banyak yang aware. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat ini, KPK masih bungkam soal ini. KPK tidak main-main dalam menangani kasus ini. Mereka langsung bergerak cepat dengan mencegah 13 orang ke luar negeri. Penggeledahan dilakukan di berbagai lokasi strategis, termasuk kantor pusat BRI di Sudirman dan Gatot Subroto. Dari sana, penyidik menyita berbagai dokumen penting, bukti elektronik, hingga data rekening yang diduga terkait. Bahkan KPK menyatakan potensi kerugian negara bisa bertambah seiring berjalannya penyidikan. Menariknya, dari 13 orang yang dicegah, KPK masih merahasiakan identitas mereka. BRI sendiri, melalui corporate secretary mereka, Agustia Hendi Bernadi, menyatakan sikap kooperatif. Yang jadi pertanyaan besar masyarakat, bagaimana mungkin proyek sebesar ini bisa bocor hingga ratusan miliar? Kemana saja pengawas internal selama ini? Dan yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab? Publik kini menanti keterbukaan dan ketegasan penegakan hukum. Teman-teman, skandal ini masih terus bergulir. KPK memang belum menetapkan tersangka, tapi mereka sudah menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus ini. Siapa sebenarnya dalang dibalik dugaan korupsi edisi BRI? Mari kita tunggu fakta-fakta mengejutkan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak update kasus ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru.